Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ibu? Alhamdulillah Pak Ozi sehat. Pak Ozi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Masya Allah luar biasa ya Pak Ozi. Jadi gini Pak, Ozi ada tugas dari pendidikan guru penggerak kan, utamanya modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Jadi di sana diminta untuk mewawancarai pimpinan. Jadi di sini Ozi ingin minta wawancara kepada Pak Ibu. Ya silakan Pak Ozi. Oke. Baik Pak, terkait dengan yang tadi pengambilan keputusan, bagaimana Bapak itu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika maupun rujukan moral di sekolah? Iya, jadi memang setiap sekolah memiliki problem masing-masing. Namun dari problem inilah yang menjadikan tantangan bagi kita seorang pimpinan agar masalah itu mendapatkan solusi yang tepat dan akurat. Nah, tentu saja bagaimana saya mengidentifikasi kasus-kasus ini, apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral, tentu ada langkah-langkah dalam pengambilan keputusan tersebut. Jadi langkah yang pertama itu biasanya saya melihat nilai-nilai apa yang bertentangan terkait dengan masalah yang terjadi pada saat itu. Kemudian saya juga melihat siapa saja pihak-pihak yang terlibat di dalam kasus tersebut, sehingga pada akhirnya saya menemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah tersebut secara relevan dan akurat. Kemudian saya juga mengajukan ujinya apakah ini benar lawan benar atau benar lawan salah. Kemudian nanti kita harus berpikir paradigmanya dalam pengambilan keputusan itu ada berpikir berbasis akhir. Kemudian saya tinjau kembali bagaimana keputusan tersebut secara refleksi dan evaluasi, sehingga keputusan saya ambil itu bisa menjadi tepat, cepat, dan akurat. Oke, betul sekali Pak. Kalau misalkan nanti atau kemarin itu pernah ketemu suatu kasus yang memiliki nilai kebajikan itu sama-sama benar atau sama-sama baik seperti itu, bagaimana langkah yang Bapak tempuh untuk mengambil kebijakan atau keputusan? Ya, seperti yang dijelaskan di awal tadi, jadi kasusnya seperti ini. Jadi saya langsung ke studi kasusnya saja. Jadi studi kasusnya ini adalah himbauan surat edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahyang bahwa guru di Kabupaten Kepahyang itu pada saat menjalankan tupoksinya itu tidak boleh membawa anak ke sekolah. Nah, jadi sehubungan dengan hal tersebut, maka di sekolah kita itu ada seorang guru yang memang kondisinya tidak bisa memiliki anaknya pada saat itu. Nah, kemudian nilai yang saya ambil itu adalah nilai kebenaran karena menjalankan sesuai himbauan dari Dikbud. Kemudian juga nilai kasihan karena sebagai manusia kita memiliki sisi kemanusiaan, bagaimana kalau kita ada di posisi orang tersebut, sehingga kita melihat nilai-nilai apa yang ada pada saat itu. Nilai-nilainya itu tadi ada nilai kasihan, tapi juga nilai kebenaran, ada juga nilai peduli. Nah, kemudian saya juga melibatkan orang-orang yang ada di permasalahan itu, seperti guru yang bersangkutan. Kemudian saya juga melihat dari Dinas Pendidikan dan Kabupaten Kepahyang dan melibatkan guru-guru yang ada di sekolah juga supaya terjadinya komunikasi, sehingga saya bisa menemukan fakta-fakta bagaimana latar belakang dari guru tersebut, apakah bisa dicarikan solusi atau tidak. Nah, jadi dalam etikanya itu ternyata saya benar lawan benar tadi adalah nilai kasihan dan kebenaran terkait dengan tupoksi kita sebagai seorang guru. Nah, tentu saja ketika sudah mendapatkan fakta-fakta yang relevan tersebut, dan saya berpikir berbasis akhir. Intinya kan pembelajaran tidak akan terganggu. Nah, maka kami cari solusi bersama-sama, sehingga solusi tersebut kami lakukan refleksi dan evaluasi sehingga dapat menghasilkan keputusan yang tepat. Baik Pak, sama sekali ya. Jadi kalau untuk selama ini pengalaman Bapak, kira-kira apa saja hal-hal yang menjadi tantangan Bapak dalam mengambil keputusan, terutama yang terkait dengan kasus dilema etika? Ya, benar sekali Pak Ozi. Jadi tantangannya tentu saja adalah biasanya rasa kasihan tadi, karena kita memiliki sisi kemanusiaan kita sebagai seorang manusia. Namun kita juga harus melihat nilai kebenaran ada di dalamnya. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan komunikasi, kolaborasi, dan relasi terhadap pihak-pihak yang terkait, sehingga keputusan yang kita ambil itu merupakan keputusan yang terbaik untuk berbagai pihak. Baik Pak. Nah, kalau menurut Bapak nih, kira-kira apa yang faktor yang menjadi untuk bisa mempermudah atau memperlancar Bapak itu dalam mengambil keputusan, terutama yang terkait dengan dilema etika? Iya, jadi memang faktor-faktor pendukung ya, tentu saja kita tidak bisa mengambil keputusan seorang diri.
ada nilai-nilai, ada pihak-pihak yang terlibat. Pihak-pihak terlibat inilah yang harus kita jalin komunikasi, kita jalin kolaborasi sehingga bisa berelasi supaya menemukan solusi yang terbaik untuk permasalahan yang terjadi tersebut. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita melakukan komunikasi terhadap orang tersebut sehingga keputusan yang kita ambil tersebut tidak akan menjadi berat sebelah. Dan kemudian juga faktor ketiga adalah fakta-fakta yang ada di lapangan tadi. Jadi kita melakukan observasi atau bisa melakukan angket atau bisa kita melakukan wawancara kepada orang yang bersangkutan sehingga hal-hal tersebut bisa kita lakukan dapat mengambilkan keputusan yang terbaik. Jadi Pak, misalkan nanti atau kemarin atau sebelumnya itu ada kasus gitu kan, apakah Bapak itu langsung menyelesaikan masalah tersebut di tempat atau Bapak memiliki prosedur dan jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus dan keputusan? Baik, jadi kita melihat kasus seperti apa dulu. Nah, dalam pengambilan keputusan ini juga saya tidak bisa langsung seperti tahap yang dijelaskan sama Pak Ozi tadi bahwa ada nilai-nilainya seperti apa. Saya cek dulu pihak-pihak siapa yang terlibat di sana. Kemudian fakta-fakta apa saja yang harus saya kumpulkan terlebih dahulu. Apabila kasus sederhana, berarti faktanya, nilainya sudah bisa dikumpulkan, pihak-pihak yang bisa kita panggil atau urgent banget masalahnya, itu bisa kita lakukan langkah-langkah tersebut sesuai dengan bagaimana kapasitas dan intensitas permasalahan tersebut. Yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan langkah-langkah tersebut supaya keputusan yang kita ambil itu merupakan keputusan yang terbaik untuk bersama. Oke, baik Pak. Nah terakhir ya Pak ya. Terkait dengan beberapa kali pengambilan keputusan, bagi Bapak itu apa refleksi dan pembelajaran yang bisa dibagikan sebagai pengalaman dalam mengambil keputusan Pak? Ya, memang dalam setiap permasalahan dan juga sisi pengambilan keputusan ini tentu saja banyak pembelajaran yang kita ambil. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengenal permasalahan tersebut supaya permasalahan tersebut bisa mendapatkan solusi yang tepat dengan melalui langkah-langkah pengambilan keputusan. Kemudian kita juga menjadi pribadi yang lebih sabar dan cermat dalam bagaimana kita mengambil keputusan tersebut. Dan ternyata setiap masalah itu bukan menjadi kita harus lari dari masalah, tapi masalah itulah menjadikan kita sebagai bentuk pendewasaan diri dan kematangan diri kita pribadi. Sangat menginspirasi sekali ya Pak ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Ini sangat menginspirasi bagi saya karena mungkin di masa depan bisa saja saya juga menjadi pemimpin, terutama pemimpin pembelajaran terlebih dahulu. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Mohon maaf atas gangguan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu ya buat Pak Ozi. Hati-hati di jalan, tetap semangat dalam menjalankan tugas. Yakinlah apa yang kita lakukan ini, apa yang kita tanam itu akan kita tuai cepat atau lambat nanti. Amin. Sukses ya Pak Ozi. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabarnya baik. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah luar biasa sehat. Terima kasih. Nah pada kesempatan ini saya ingin melakukan wawancara kepada Ibu Helda selaku Kepala TK Tunas Melati. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah. Nah jadi Bu, saya itu ada tugas dari pendidikan guru penggerak yang saya jalani saat ini itu tentang permintaan untuk mewawancarai salah satu pimpinan terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Langsung saja Ibu kita mulai. Nah Bu, selama Ibu menjabat itu bagaimana cara Ibu agar dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika maupun bujukan moral? Oke, baiklah. Terkait kasus dengan dilema etika dan bujukan moral itu yang pertama saya mengidentifikasi, saya mengumpulkan data terlebih dahulu, kemudian saya memanggil orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut, kemudian saya menindaklanjuti dengan menimbang kasus tersebut, kemudian saya mengambil kesimpulan dari kasus tersebut. Baik Bu, selanjutnya bagaimana Ibu ketika menjalankan pengambilan keputusan di mana ada kepentingan atau kasus itu yang sama-sama memiliki dua kepentingan, masing-masing kepentingan tersebut adalah merupakan nilai-nilai kebajikan. Ibaratnya ada dua nilai yang benar yang harus Ibu pilih salah satu. Bagaimana Ibu mengambil keputusan dan memilih? Oke. Untuk kasus ini berat juga ya, kita harus memilih antara dua yang sama-sama benar gitu ya. Iya, untuk kasus ini saya tuh merasa saya harus memposisikan diri saya itu sebagai orang tersebut. Kemudian saya itu memilih salah satu
dilema itu dengan melihat aturan yang ada dan sisi moralnya juga. Oke, baik Bu. Kemudian dari pengambilan keputusan yang selama ini telah Ibu lakukan, biasanya langkah-langkah atau prosedur apa saja yang biasa Ibu tempuh? Oke, untuk prosedur yang saya tempuh dalam mengambil keputusan, yaitu pertama itu mengidentifikasi masalahnya, kemudian saya mengumpulkan data dan orang-orangnya, kemudian saya melihat sisi dari peraturan maupun dari etikanya. Kemudian baru saya tujukan tentang masalah tersebut. Seperti itu. Berarti nanti diawali dengan pengumpulan informasi. Iya, pengumpulan informasi terlebih dahulu. Kemudian saya telaah, saya lihat dulu terhadap masalah yang sedang saya hadapi seperti itu. Kemudian saya mau tidak mau harus memilih salah satu dari dilema tersebut. Oke, baik Bu. Kalau selama ini menurut Ibu ini hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama terhadap kasus yang merupakan dilema etika yang sama-sama memiliki nilai kebajikan? Oke. Dalam kasus tersebut tentang dilema etika tadi, hal yang selama ini Ibu anggap efektif. Hal yang saya anggap efektif dalam mengambil keputusan yaitu saya berdasarkan peraturan yang ada, kemudian ya peraturan yang ada, kemudian saya yang pertama itu peraturan ya, kedua itu saya melihat sisi moralnya, moral etika yang baiknya seperti itu. Moral dan kemudian tadi peraturan gitu ya? Iya, dibalikan ke peraturan. Iya, dibalikan ke peraturan. Seperti apa sih tantangan atau hambatan yang selama ini Ibu hadapi, temui ketika ingin mengambil keputusan, terutama yang berkaitan dengan kasus dilema etika? Ya, untuk dilema ini tadi, biasanya itu hambatannya itu mungkin kadang waktu yang mepet, kemudian juga sikap dari orang tersebut kepada kita, kemudian juga lingkungan atau lingkungan yang kurang kondusif seperti itu, Pak. Baik Bu, jikalau nanti atau kemarin itu pernah ada kasus seperti itu kan, nah apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu terhadap penyelesaian kasus tersebut? Apakah ketika ada orang berhadapan dengan Ibu berbicara tentang kasus, apakah Ibu langsung selesaikan di tempat atau bagaimana? Saya melihat kasusnya terlebih dahulu. Jika masalahnya urgen itu langsung saya hadapi atau langsung selesaikan ketika saat itu juga. Kemudian jika itu hanya perlu evaluasi, nanti kami biasanya itu setiap minggu itu ada evaluasi pembelajaran guru, biasanya itu ada evaluasi. Jadi ketika masalah itu belum terlalu rumit, jadi nanti saya evaluasi perbaikannya itu seminggu sekali, biasanya hari Jumat itu kan hari terakhir kami kumpulkan semuanya guru, kemudian kami evaluasi masalah yang itu tadi. Jadi kami selesaikan seperti itu, kecuali itu nggak terlalu urgen, jadi kami kumpulkan biar semuanya tahu seperti itu. Oke, baik. Itu jika masalahnya berkaitan dengan kepentingan sekolah ya? Iya, jika berpendidikan. Oke, baik Bu. Adakah seseorang atau juga faktor apa saja yang membuat Ibu itu bisa mengambil keputusan atau membantu untuk mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan? Oke, untuk mempermudah pengambilan keputusan, saya itu berkaca dari pengalaman yang ada sebelumnya. Kemudian saya melihat kinerja orang tersebut, misalnya kan melihat kinerja orang tersebut. Kemudian saya melihat juga berdasarkan peraturan yang ada. Kemudian saya melihat etika dari orang tersebut. Memang ternyata banyak yang kita lihat ya kalau keputusan itu ya. Banyak sekali sisi yang perlu kita nilai dari pengambilan keputusan tersebut. Tidak melihat dari satu sisi saja. Artinya tidak boleh tergesa-gesa dan terburu-buru. Iya, tidak boleh tergesa-gesa dan terburu-buru. Harus kita mempertimbangkan matang-matang tentang keputusan yang kita ambil. Jangan sampai kita mengambil keputusan yang salah. Baik Bu, sangat menginspirasi sekali. Jadi ini yang terakhir ya Bu. Dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa dan refleksi apa yang bisa Ibu bagikan sebagai pengalaman untuk saya dan untuk pemimpin lain, itu pengalaman Ibu tentang pengambilan keputusan kasus dilema? Oke, untuk
hikmah atau pembelajaran yang dapat saya petik dari kasus dilema etika tersebut. Yang pertama itu mengajarkan saya lebih sabar lagi tentang menghadapi kasus tersebut. Kemudian juga saya tidak langsung terburu-buru dalam kasus tersebut dan juga tidak termakan isu dari luar. Jadi saya mengidentifikasi dulu masalah tersebut, saya melihat, saya mengumpulkan beberapa sumber dulu dari kasus tersebut, barulah saya bisa menyelesaikannya seperti itu. Berarti intinya tidak mudah Iya, tidak mudah termakan hasutan dari orang-orang. Kita harus melihat dulu seperti itu. Kita harus mengumpulkan data dulu pada yang benar. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Banyak sekali inspirasi yang saya dapatkan terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang berdasarkan pengalaman itu. Oke, terima kasih ya Bu, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, tidak apa-apa. Oke, demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.